Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada bab at-tayammum. Di sini pengarang membuat beberapa pasal dalam kitab tayammum. Pertama, ketentuan syariat tentang tayammum dan bagi siapa yang disyariatkan tayammum. Kemudian juga hal-hal yang difardukan dan disunnahkan dalam tayammum. Dan yang terakhir, hal-hal yang membatalkan tayammum dan hal-hal yang dibolehkan karena tayammum. Kemudian juga tata cara tayammum yang benar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun syariat tayammum ini berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan tayammum adalah di dalam surah An-Nisa 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kamu sakit ataupun sedang dalam kondisi safar atau kembali dari tempat buang hajat atau karena menyentuh perempuan, artinya melakukan hubungan suami istri, kemudian kamu tidak mendapatkan air untuk bersuci, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau tanah yang suci. Usaplah muka dan tanganmu. Ini surah An-Nisa ayat 43. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wudhu'ul muslim wa illam yajidil ma ashra sinina. Tanah yang bersih merupakan alat bersuci bagi orang Islam meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa syariat tayammum ini ada kisahnya. Kenapa sampai kemudian disyariatkan adanya tayammum ini? Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia bercerita, kata Aisyah radhiyallahu anha, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kunna bil baida inqata aqdun li. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami pernah keluar bersama Rasul pada sebagian safarnya.
sehingga ketika kami berada di satu tempat namanya Baida antara Mekah dan Madinah, jadi kalung yang dipakai Aisyah ini terjatuh dan tidak tahu sebelah mana tempat jatuhnya kalung itu. Maka Nabi SAW berusaha mencari kalung Aisyah yang jatuh itu, bahkan memerintahkan para sahabat untuk ikut mencarinya. Lah para sahabat yang mencari kalung itu, mereka tidak membawa air. Kemudian datanglah waktu sholat, sementara mereka tidak ada air. Akhirnya mereka kebingungan, macam mana caranya, karena mau wudu tak ada air, sementara belum ada syariat tayamum. Akhirnya mereka pun kembali. Lah ketika itu kemudian turun ayat tentang pensyariatan tayamum. Dari sini kita tahu bahwa tayamum ini salah satu rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Islam, bahwa dalam kondisi sulit maka pasti ada kemudahan. Itulah kaidah dalam Islam, sehingga syariat Islam itu tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Karena kalau terdapat kesulitan dalam sebuah ibadah, pasti akan datang kemudahan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sih hikmah tayamum itu? Kenapa sampai disyariatkan tayamum ini? Yang pertama, adapun hikmah kenapa disyariatkan tayamum. Karena tayamum itu disyariatkan karena ketidakadanya air. Maka dari sini kita tahu tentang pentingnya air. Pentingnya air itu. Makanya kenapa kemudian dalam Islam itu dilarang seseorang itu menghambur-hamburkan air. Makanya dalam wudu saja, sekiranya air itu banyak, tetap kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air saat wudu. Itu kalau ada air. Macam mana kalau tidak ada air? Maka dari sini teringat nikmat air, bahwa air itu sangat nikmat sekali. Bahkan segala sesuatu bisa hidup karena air. Kalau bukan karena air, maka manusia akan mati, tumbuh-tumbuhan akan mati, binatang juga akan mati, segala sesuatu akan mati tanpa air. Jadi ketidakadanya air, kemudian kita tayamum, kita disuruh untuk mengingat nikmatnya air, sehingga kita bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan adanya tayamum ini seorang muslim harus mengambil ibrah dan pelajaran. Mengambil ibrah dan pelajaran. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, maka Allah Subhanahu wa taala akan keringkan bumi ini sehingga kita tidak akan dapat air. Kalau Allah mau. Artinya bahwa dengan adanya tayamum ini seorang muslim semakin mengambil ibrah, pelajaran, di mana mereka sangat berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga makin tunduk dan makin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syariat salat istisqa ketika terjadi kekeringan kan. Kemudian juga di antara hikmah yang lainnya, bahwa dalam kondisi apapun orang itu harus ibadah, harus salat, kemudian juga membaca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya yang mengharuskan adanya
taharah. Bukan berarti kemudian tidak ada air, datang waktu salat kemudian kita tidak salat, tetap salat. Karena salat itu kewajiban mutlak. Maka sebagai pengganti air adalah tanah, kemudian bertayamum dengan tanah itu. Ini juga di antara hikmahnya. Kemudian juga di antara hikmahnya ta'widun nafsi 'alan nasyat. Membiasakan jiwa itu supaya bergairah dan meninggalkan malas. Bukan berarti ketika ada air ya sudahlah, enggak usah ibadah, enggak begitu. Tetap kita ibadah dengan cara tayamum sehingga terbiasa jiwa ini akhirnya semangat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui bahwa tayamum ini adalah kekhususan umat Islam. Tayamum ini kekhususan umat Islam dan tidak diberikan kepada selain umat Islam. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara, kata Rasul, yang 5 perkara ini tidak diberikan kepada umat sebelumku, kepada para nabi sebelumku. Kemudian Rasul menyebutkan yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan cara ditanamkan rasa takut kepada musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Di sini syahidnya. Dan dijadikan untukku bumi ini bisa digunakan untuk tempat sujud dan tempat bersuci. Tayamum. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan kepadaku harta rampasan perang. Kemudian yang keempat, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan. Semua para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, tapi aku diutus kepada seluruh manusia secara umum. Dan yang terakhir, utitus syafaat, aku diberikan syafaat. Lah dari 5 perkara yang diberikan kepada Rasul dan tidak diberikan kepada para nabi sebelum Rasul, salah satunya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini bisa digunakan untuk tempat sujud dan tempat bersuci. Jadi tayamum ini adalah kekhususan umat Islam. Dan juga yang terakhir tentunya tayamum ini bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, di mana Allah mudahkan setiap ibadah-ibadah yang dilakukan hamba-hambanya. Ketika ketidakadaan air, maka Allah mudahkan, boleh dengan tayamum. Begitu juga Nabi SAW memerintahkan tayamum, dan itu bentuk rahmat dan kasih sayang Rasul kepada umatnya, tidak mau menyulitkan. Karena Islam ini agama mudah. Tidak sanggup sholat berdiri duduk, tidak bisa berduduk baring, tidak sanggup beribadah haji, gugur kewajibannya, termasuk tidak adanya air bukan berarti tidak bersuci, maka bersucilah dengan cara tayamum. Nah, ini diantara hikmah dibalik kenapa disyariatkannya adanya tayamum ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pengarang membuat bab tentang bagi siapa tayamum itu disyariatkan. Tayamum disyariatkan bagi orang yang tidak menemukan air setelah berusaha semaksimal mungkin mencarinya. Jadi memang dia sudah mencari air ke sana kemari tidak ketemu, atau dia menemukan air akan tetapi tidak dapat memakainya karena mungkin dia sakit. Jadi kalau pakai air, kata dokter, penyakitnya makin parah, maka tak perlu kemudian berwudu, tayamum saja. Atau ia merasakan khawatir jika memakainya penyakitnya itu akan bertambah, sementara
ia tidak menemukan orang yang dapat mengambilkan untuknya. Jadi orang ini sakit parah, tidak bisa bergerak, sementara di rumah tidak ada orang. Kalau menunggu orang datang mungkin sore, kemungkinan akan lewat sholat duhur dan asar, maka boleh tayamum. Sedangkan bagi orang yang hanya menemukan sedikit air, tetapi air itu tidak cukup untuk membersihkan seluruh badannya, hendaklah dia membersihkan sebagian dari anggota tubuhnya dengan air tersebut, kemudian ia bertayamum untuk anggota tubuhnya yang tersisa berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maksudnya begini, Bu. Di sini pengarang menyebutkan beberapa alasan bagi orang-orang yang dibolehkan tayamum. Salah satunya pengarang mengatakan boleh seseorang tayamum itu kondisinya ketika sedang sakit. Nah, sakit ini kan bermacam-macam, Bu. Ada sakit yang memang tidak boleh tersentuh air, maka sakit yang seperti ini dibolehkan tayamum. Yang kedua, ada yang sakit itu boleh tersentuh air, tetapi tidak ada yang bisa mengambilkan air karena ketidakadaan orang di situ, sementara dia akan melewati 2 waktu sholat, maka boleh tayamum. Kemudian juga beliau mengatakan di sini yang ketiga, orang yang menemukan sedikit air. Jadi kalau seandainya ibu sedang di rumah, ATB mati, tetangga semua mati, tidak ada sumur, nggak ada air, ibu sedang junub, ada 1 gelas aqua ataupun air mineral gitu ya, air mineral gelas itu kan tidak cukup untuk mandi, Bu. Apakah ibu tayamum? Menurut pengarang tetap mandi dengan air yang 1 gelas itu secukupnya. Kemanalah sedapatnya air itu. Nanti kalau seandainya ada anggota badan yang tidak terbasuh, maka sebagai gantinya dengan tayamum. Ini menurut pendapat pengarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Menjadi persoalan, Bu, kalau seandainya tidak ada air kecuali harus beli. Kan kalau beli banyak tuh air-air mineral yang botolan-botolan besar itu kan, atau air galon. Maka para ulama mengatakan kalau sanggup beli, beli. Kalau sanggup beli, beli, dan wajib membeli kalau sanggup. Tetapi ulama mengatakan kecuali kalau seandainya yang menjual air itu memanfaatkan ketidak ada air, dinaikkan harganya. Yang biasa 1 botol mineral itu umpamanya harganya 10.000, karena nggak ada air dihargai 100.000. Walaupun ibu sanggup beli, nggak usah beli, cukup tayamum saja dan dianggap sah sholatnya. Walaupun kalau beli nggak apa-apa. Artinya kalaupun tidak beli, karena ini kan harganya sudah berubah, tidak sebagaimana harga biasa, malah kemudian dilipat gandakan keuntungannya 10 kali lipat umpamanya, maka tidak wajib beli, cukup tayamum. Begitu keterangan para ulama, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mau simpulkan semua keterangan para ulama tentang kapan seseorang itu boleh melakukan tayamum, yang pertama ketika tidak adanya air. Ini yang pertama. Kalau tidak ada air, maka tayamum. Yang kedua, ada air tetapi sedikit. Yang sedikit ini sangat dihajatkan. Boleh jadi untuk minum, boleh jadi untuk masak, boleh jadi untuk ngasih minum binatang ternak, dan begitu seterusnya. Maka tidak wajib tayamum.
Kalau memang keberadaan air itu sedikit dan sudah sedikit ada hajat keperluan yang lainnya yang mendesak, maka tidak wajib wudu, cukup tayamum. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya menggunakan air itu terdapat doror bahaya, mungkin kepada badannya, atau mungkin lambat sembuhnya, atau justru makin parah penyakitnya, maka boleh tayamum, tidak perlu menggunakan air. Atau yang keempat, dia lemah untuk menggunakan air, tidak bisa bergerak sama sekali. Umpamanya orang terbaring gitu kan, nggak ada pergerakan sama sekali, mungkin dia lumpuh, stroke atau yang semacamnya, maka dalam kondisi seperti ini boleh seseorang tayamum karena dikhawatirkan keluar waktu salat. Ini diantara 4 perkara seseorang itu boleh bertayamum. Atau boleh jadi yang kelima, mungkin airnya tercampur dengan barang najis. Nah, itu jelas tidak dibolehkan berwudu kalau memang ada air tetapi mungkin air ini tercampur najis. Maka boleh seseorang tidak berwudu, cukup dengan bertayamum. Inilah 5 perkara seseorang disyariatkan tayamum. Saya ulang secara singkat. Pertama, tidak ada air. Yang kedua, ada air tetapi ada hajat yang lainnya yang kalau kita gunakan untuk wudu nanti yang lainnya tidak dapat, seperti untuk minum, untuk masak, ngasih minum hewan ternak dan yang semacamnya. Kemudian yang ketiga, ada air tapi tidak bisa digunakan karena sakit, dikhawatirkan lama sembuhnya atau makin parah penyakitnya, maka tidak usah berwudu, cukup tayamum. Kemudian yang keempat, ada air tapi dia tidak bisa menggunakannya, atau karena tidak ada orang yang mengambilkannya sementara dia lumpuh dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir, ada air tapi airnya tercampur najis sehingga tidak bisa digunakan, maka boleh tayamum. Inilah 5 perkara bagi sesiapa tayamum itu disyariatkan. Taib, ini poin B. Kemudian materi kedua, hal-hal yang disyaratkan atau yang disunnahkan di dalam tayamum. Apa saja? Apa saja perkara-perkara yang disyaratkan atau difardukan saat tayamum itu? Yang pertama, hal-hal yang disyaratkan dalam tayamum. Adapun hal-hal yang disyaratkan atau difardukan dalam tayamum adalah sebagai berikut. 1. Niat berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amal itu tergantung pada niat dan setiap orang akan memperoleh sesuatu yang diniatkannya. Jadi harus ada niat saat tayamum, karena tayamum itu ibadah. Kalau tidak ada niat, tidak sah ibadahnya. Yang kedua, tanah yang digunakan tayamum itu harus tanah bersih atau tanah suci. Jangan tanah yang ada najisnya. Karena Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatayammamu sha'idan thayyiba." Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, artinya yang suci. Ini yang kedua. Yang ketiga, tepukan yang pertama, yakni meletakkan kedua tangan di atas tanah. Kemudian yang keempat, mengusap muka dan kedua telapak tangan berdasarkan firman Allah, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Usaplah muka dan tangan. Adapun hal-hal yang disunnahkan dalam tayamum, pertama membaca basmalah. Yang kedua, tepukan yang kedua, jika hukum tepukan yang pertama adalah wajib dan dihukumi cukup dengannya, maka hukum tepukan yang kedua adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, mengusap kedua lengan beserta kedua telapak tangan.
Jika hanya mengusap kedua telapak tangan saja, maka hal itu dibolehkan. Sedangkan mengusap kedua lengan tangan semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian saja. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pendapat di dalam menafsirkan makna kata yadain dalam ayat tersebut di atas. Maksudnya kalimat tangan, sampai di mana tidak dijelaskan memang. Apakah maknanya itu dua telapak tangan atau dua telapak tangan berikut dua lengan hingga dua sikunya. Jadi begini Bu, tata cara tayamum itu ada 3 cara. Tata cara tayamum itu ada 3 cara. Cara yang pertama, ibu tepukkan kedua telapak tangan itu ke bumi, ya, ke tembok, pokoknya ke tempat-tempat yang ada debunya. Setelah ditepuk Bu, baru ibu tiup. Jadi ibu tiup tangannya setelah ditepuk, ditiup gitu ya. Setelah ditiup, baru kemudian diusapkan ke wajah, ya. Dan ingat, tidak boleh mengusap sebagian wajah, tapi harus secara keseluruhan wajah. Jadi diusap semua wajah. Wajah itu apa yang tampak dari depan, itulah wajah. Jadi semua, dari mulai tumbuh rambut di atas sampai ke dagu, ya, dari daun telinga satu ke daun telinga yang satunya. Jadi diusap semua wajahnya, ya, 1 kali. Kemudian setelah itu baru mengusap punggung dari sebelah kanan, punggung tangan, punggung telapak tangan, ya, ini diusap. Kemudian punggung sebelah kiri diusap. Ini cara yang pertama. Saya ulang, cara yang pertama Bu, ditepuk ke bumi atau ke tempat yang ada debunya, kemudian kedua telapak tangan ditiup. Setelah ditiup, baru diusap ke wajah. Setelah diusap ke wajah 1 kali, baru diusap ke telapak tangan punggung sebelah kanan, punggung telapak kanan, dan setelah itu punggung telapak kiri. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua dengan menggunakan 2 pukulan. Cara yang kedua dengan menggunakan 2 pukulan. Pukulan yang pertama 1 kali, kemudian ditiup, kemudian diusap ke wajah. Kemudian setelah itu ditepuk lagi pukulan yang kedua, kemudian ditiup lagi telapak tangannya, kemudian mengusap telapak punggung dari telapak kanan, kemudian punggung dari telapak kiri. Ini cara yang kedua. Jadi cara yang pertama 1 kali tepukan saja, mengusap wajah dan kedua tangan. Cara yang kedua 2 kali tepukan, setiap 1 tepukan untuk wajah dan tepukan yang kedua untuk tangan. Kemudian cara yang ketiga, bahwa tepukan tangan itu bukan hanya sampai pergelangan, tetapi diusap sampai ke sikut. Jadi tepuk tangan kita ke tempat yang berdebu, kemudian ditiup, kemudian diusapkan ke wajah, kemudian ditepuk lagi sekali lagi, kemudian diusapkan ke tangan sampai sikut, ya, sampai sikut begini. Nah, ini cara yang ketiga. Lalu di antara 3 cara ini mana yang paling kuat? Maka para ulama mengatakan berdasarkan banyak riwayat yang datang kepada kita dari kaifiyah at-tayammum, bagaimana cara tayamum Nabi SAW, maka pendapat yang paling kuat adalah 1 kali tepukan saja, dan itu bisa diusap kepada wajah dan ke 2 telapak tangan, tidak sampai sikut. Jadi pendapat yang kuat wallahu a'lam menurut saya itu pendapat yang pertama, sekali tepukan untuk wajah plus untuk kedua telapak tangan.
Walaupun menjadi masalah apakah tartib dalam tayamum itu hukumnya wajib, artinya mengusap wajah dulu baru tangan, atau boleh juga kita mengusap tangan baru wajah. Nah, ini terjadi sidang pendapat. Ulama membolehkan, ulama ada yang mensyaratkan bahwa tartib itu penting dalam tayamum, artinya harus wajah dulu baru kedua telapak tangan. Tapi ada ulama yang lain mengatakan tidak wajib, karena ada riwayat Rasul pernah bertayamum mendahulukan tangan dibandingkan wajah. Tetapi sikap kehati-hatian, maka mendahulukan wajah kemudian tangan itu lebih mendekati dalil. Lebih mendekati dalil, Bu ya. Jadi ibu harus paham nih tata cara tayamum, karena mungkin di antara kita nanti ada yang safar, itu ya, di pesawat, ada air, atau di kapal, atau di mobil, dan kita tidak mendapatkan air, maka begitulah cara syariat tayamum itu. Taib. Kemudian di sini materi yang ketiga, hal-hal yang membatalkan tayamum dan hal-hal yang dibolehkan karena tayamum. Pertama, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, setiap yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Setiap yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum, karena tayamum itu pengganti wudu. Yang kedua, adanya air. Bagi orang yang bertayamum karena alasannya tidak ada air sebelum memulai sholat atau pada saat sedang menunaikan sholat, tiba-tiba hujan turun, pamannya kan, ada air kan, berarti dengan adanya air batalah tayamum. Langsung segera seseorang itu berwudu karena sudah ada air. Adapun jika adanya air itu diperoleh setelah selesai sholat, maka sholatnya dihukumi sah dan tidak perlu mengulanginya. Ingat ya, jadi di sini ada dua gambaran nih. Gambaran yang pertama, mendapatkan air sebelum sholat, mendapatkan air sebelum memulai sholat. Maka sebelum memulai sholat tiba-tiba hujan, wudu, maka tidak sah tayamumnya, secara otomatis batal dengan adanya air. Kondisi yang kedua, adanya air setelah sholat, maka tidak perlu diulang sholatnya karena dianggap sah sholatnya. Nabi SAW mengatakan, la tusallu sholatan fi yaumi min marrataini, janganlah kamu melakukan sholat dalam satu hari itu sampai dua kali dalam sholat yang sama. Jadi di sini ada dua gambaran, ya. Kalau sudah sholat ada air ya sudah, ngapain juga kan itu. Lah ada beberapa hukum yang berkaitan dengan tayamum. Hukum yang pertama, seseorang pamannya di hari Jumat, dari rumah sudah dengar nih muazin sedang mengumandangkan azan, berarti sebentar lagi khutbah. Karena rumahnya jauh, dia pun berangkat dari rumah ke masjid. Di tengah jalan khutbahnya selesai, kemudian qomat. Apakah kemudian dia boleh tayamum di tengah jalan supaya mendapatkan sholat Jumat, ataukah tidak perlu tayamum? Maka ulama mengatakan dalam kondisi seperti ini tetap wudu kalau ada air. Adapun kalau ketinggalan sholat Jumat bisa diganti dengan duhur. Begitu kata para ulama. Kemudian masalah yang kedua, adakah tajdid tayamum, memperbaharui tayamum? Kalau wudu kan ada yang namanya tajdid al-wudu kan, Bu. Ibu sudah wudu tapi wudu lagi. Pamannya ibu wudu duhur, belum batal sampai asar, tapi pengen wudu lagi, itu namanya pembaharuan wudu dan hukumnya sunnah, dapat pahala. Tapi dalam tayamum tidak ada, Bu, pembaharuan tayamum itu tidak ada. Jadi yang ada itu pembaharuan wudu. Kalau pembaharuan tayamum tidak ada. Kemudian juga
Kalau seandainya ibu ini ingin melakukan hubungan suami istri, tidak ada air, maka tidak usah kemudian menunggu adanya air untuk mandi junub, hubungan saja. Nanti setelah berhubungan, ibu langsung tayamum, kemudian diniatkan mandi besar, maka itu sudah cukup. Tapi masalahnya setelah ibu tayamum tiba-tiba ada air, maka ibu harus mandi. Ibu harus mandi karena ada air masalahnya. Nah, ini diantara yang berkaitan dengan hukum tayamum di sini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini materi keempat tentang tata cara tayamum. Adapun tata cara tayamum ada sebagai berikut. Bagi orang yang bertayamum hendaklah membaca basmalah sambil meniatkan tayamumnya supaya dibolehkan melaksanakan ibadah yang sebelumnya dilarang. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas permukaan tanah atau pasir atau kerikil atau tanah lembab dan yang sejenisnya, dan tidak menjadi soal meniup debu yang menempel pada kedua telapak tangannya dengan tiupan yang ringan. Lalu mengusap mukanya satu kali, lalu ia meletakkan kembali kedua telapak tangannya di atas tanah jika berkenan, lalu mengusap kedua telapak tangannya beserta dua lengannya hingga dua sikunya jika ia berkenan, sedangkan ia membatasi usapannya hanya pada kedua telapak tangannya, maka itu juga dibolehkan. Jadi kesimpulan dari perkataan mu'alif ini dapat kita simpulkan dengan tiga tata cara yang saya sebutkan di awal. Jadi kesimpulan dari tata cara tayamum yang disebutkan pengarang di sini tadi saya sudah ringkas menjadi tiga pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwa tata cara tayamum itu pertama niat, yang kedua baca basmalah, kemudian memukulkan kedua telapak tangan untuk mengusap wajah dan telapak tangan, tidak perlu sampai sikut. Itulah yang paling dekat dengan hadis-hadis Nabi yang mengajarkan tentang tayamum. Kemudian di sini ada peringatan tanya jawab. Pertanyaan, bolehkah seseorang mengerjakan beberapa solat dengan satu kali tayamum jika tayamumnya itu belum batal? Jawabannya, dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena tidak ditemukan nas hukum yang jelas mengenai masalah tersebut yang menetapkan salah satunya serta membatalkan yang satunya lagi. Pendapat yang hati-hati menetapkan supaya bertayamum pada setiap kali solat. Jadi kalau bisa, umpamanya ibu solat duhur tayamum, kemudian asar belum batal tayamumnya, sebaiknya tayamum lagi. Sebaiknya tayamum itu dipakai untuk satu kali solat, satu kali tayamum. Itu lebih hati-hati. Karena terjadi silang pendapat, apakah tayamum itu seperti wudu bisa menghilangkan hadas, ataukah tayamum itu hanya sekedar membolehkan solat saja. Hadasnya ada tapi hanya membolehkan solat, maka dia tayamum. Di sini terjadi silang pendapat. Maka yang lebih hati-hati, lakukan tayamum untuk setiap kali melaksanakan ibadah solat. Nah, jadi intinya tayamum ini disyariatkan berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Ini diantara sekilas tentang pensyariatan tayamum. Taib, sampai di sini kita buat tanya jawab, silakan. Iya. Iya.
Berhentinya jam berapa? Oke. Ya, alhamdulillah. Sebaiknya ini pengalaman Ibu ya. Artinya kalau udah pengalaman seperti itu, saya sarankan kalau Ibu melakukan safar, coba komunikasi dengan sopirnya. Komunikasi dengan sopirnya. Kira-kira berhenti nggak di jalan? Kemudian jam berapa berhentinya? Kalau memang bisa dihentikan secara pribadi, dia mau berhenti untuk melaksanakan sholat, lakukan. Bahwa setiap waktu sholat berhenti, kemudian sholat. Tapi kalau memang sudah aturan bus itu memang perjalanannya tidak bisa dihentikan karena mengejar waktu dan setoran, biasanya kan begitu bus-bus itu, maka tidak mengapa seseorang itu kalau memang takut melalui 2 waktu sholat ataupun sampai 3 waktu sholat sampai maghrib, berarti kan dikhawatirkan 3 waktu sholat lewat tuh, zuhur, asar, maghrib. Sementara kalau sudah ada maghrib tidak bisa dijamak, maka boleh kita ini melaksanakan sholat di kendaraan. Tapi kalau memungkinkan sopirnya ini jam 5 dia berhenti, berarti kan ada kemungkinan kita bisa turun, maka sebaiknya jangan sholat wajib dalam kendaraan, tapi turun. Karena Rasul tidak pernah sholat wajib di kendaraan, kecuali tadi darurat. Ini kendaraan ini melaju akan terus sampai 3 waktu lewat. Maka kalau yang seperti itu nggak apa-apa sholat di kendaraan. Seperti orang yang safar dari Saudi naik pesawat, itu kan sampai 8 jam namanya kan, melewati 3 waktu sholat, ya sudah, kita sholat di atas pesawat dengan cara tayamum kalau memang tidak ada air. Adapun kasus yang tadi ceritakan, sudah sholat duhur asar di kendaraan dengan cara tayamum, kemudian sholat, kemudian berhenti mobilnya, ya, tiba-tiba berhenti tanpa sepengetahuan gitu ya. Apakah kemudian diulang sholatnya? Karena ketika berhenti otomatis mendapatkan air. Maka tadi sudah jelaskan dalam kitab yang kita baca ini, bahwa kalau memang tidak ada air, kemudian datang waktu sholat, kemudian dia sholat, setelah sholat ada air, maka sah sholatnya, tidak perlu diulang. Kecuali kalau seandainya airnya didapati sebelum sholat, maka tayamumnya batal, dia harus berwudu. Wallahu a'lam. Ya. Iya, kalau tayamum itu sama saja. Tapi kan kalau orang sakit terbaring dan tidak bisa digerakkan, itu kan kita yang mentayamum, Ibu. Iya, maksudnya gini, Ibu. Kalau memang yang sakit terbaring ini dia bisa menggerakkan kedua tangannya, maka kita hanya bantu saja. Karena mungkin dia lemah, tangannya tidak bisa diangkat, tapi kan bisa digerakkan. Ya kita pukulkan tangan dia ke sekitarnya, kemudian kita pegangi, diusapkan ke wajahnya, dan kedua telapak tangannya kita yang pegang tangannya. Tapi kalau sama sekali dia tidak bisa karena lemah gitu ya untuk mengangkat tangan, maka bisa ibu yang mentayamumkan, ibu sendiri yang memukulkan tangan ibu, kemudian mengusapkan ke wajah, kemudian mengusapkan ke dua telapak tangan dia. Jadi ada 2 cara, bisa kita pegangkan tangannya, kemudian kita gunakan tangannya untuk tayamum dia sendiri, atau dengan menggunakan tangan kita mentayamumkan dia. Wallahu a'lam. Ya. Kalau ada kepastian boleh. Jadi kalau seandainya memang ada pengumuman jam 2 air akan hidup, ya sudah nunggu jam 2 sampai jam 2, karena kan asar masih ada 1 jam lagi. Tapi kalau tidak ada kepastian, ya sudah nunggu sebentar.
wah ini nggak ada air nih kayaknya, ada kerusakan tuh di sana, pipa mati gitu kan. Sementara tidak nampung, tidak ada hujan. Adapun air di galon itu ya untuk minum, itu pun tinggal sedikit. Ya sudah tayamum saja. Tapi tiba-tiba ketika sebelum sholat kok ngocor airnya, batal tayamumnya, wudu. Ya, jadi tidak masalah menunggu kalau memang ada kepastian akan terjadi adanya air gitu. Tapi kalau memang tidak ada kepastian maka sholatlah tepat waktu. Wallahu a'lam. Ya, waalaikumsalam. Iya. Orang koma. Kalau ibu sholat dia nyolatin non, berarti udah mati itu. Tetap sholat. Begini bu, kondisi bersuci itu pertama kan urutannya wudu. Kalau ada air, wudu. Ini urutan pertama ya. Urutan yang kedua, tidak ada air maka ganti dengan tayamum. Urutan yang ketiga, kalau dengan tayamum memadorotkan, maka tidak boleh tayamum. Berarti tidak boleh wudu, tidak boleh tayamum. Kalau memang dengan tayamum memadorotkan dia, maka yang ketiga boleh tanpa wudu, boleh tanpa tayamum sholat. Itu urutannya seperti itu. Saya ulangi, urutan yang pertama wudu, kalau memang mampu dan ada air. Yang kedua, kalau memang tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, maka tayamum. Kalau seandainya memadaratkan tayamumnya karena tidak boleh terkena debu umpamanya, maka tidak perlu tayamum. Ya, cukup niat saja suci. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya tidak bisa wudu, saya tidak bisa tayamum, maka mintalah kepada Allah ampunan kemudian sholat. Ya. Lah dalam kondisi koma, maka ibu cukup membisikkan saja di telinganya. Pamannya datang waktu sholat nih bu, ibu tayamumkan dia dulu. Ibu dipukulkan tangannya ke bumi, kemudian diusapkan ke wajahnya, kemudian diusapkan ke kedua telapak tangannya, kemudian ibu bisikkan di telinganya. Pamannya yang sedang koma ini ibu kita atau bibi kita atau paman kita atau siapalah gitu ya, dibisikkan di telinganya, ini sudah datang waktu sholat. Kalau memang akalnya masih ada bu, walaupun dia diam saja, pasti dia paham. Dia akan sholat dengan menggunakan cara dia membayangkan. Dia tidak bisa bergerak kan, bukan? Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau tidak salah, selama orang itu masih ada akal, artinya kalau diingatkan tuh paham dia, maka wajib sholat. Kecuali kalau sudah hilang akalnya, udah koma kan hilang akalnya, nggak bisa lagi dibisikkan pun dia tidak paham, maka kalau sudah seperti itu gugur kewajibannya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.